Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Teman-teman semua, video kali ini kita akan bahas lagi tentang cara menganalisa tren. Kali ini kita akan bahas tentang cara menggunakan garis-garis supply demand yang kita kolaborasikan dengan Trendline. Jadi caranya adalah begini ya teman-teman. Pertama, untuk alat bantu kita tetap menggunakan yang ada swing ini, namanya zigzag. Zigzag ini pada video yang lalu telah saya ajarkan cara untuk memasangnya. Kali ini saya tidak akan bahas itu lagi. Yang di sini kekurangan adalah kita harus memasukkan suatu aplikasi yang namanya supply demand. Supply demand ini adalah custom indikator yang kita install ke dalam MetaTrader 4 atau 5 kita. Jadi ini bukan bawaan dari MetaTrader 4 atau 5. Ini namanya custom indikator. Jika teman-teman ingin mendapatkan custom indikator ini, teman-teman wajib bergabung di kelas binaan saya, yaitu kelas privat VVIP. Nanti akan kita kasihkan indikator ini ya. Sekarang kita cara memasukkan indikator adalah kita masukkan ke navigator ya, lalu kita akan tambahkan suatu indikator yang bernama indikator supply demand ya. Ini ya indikatornya ya teman-teman. Ya, ini namanya indikator supply demand ya. Nah, ini ada warna merah, ada warna biru. Oke. Ini namanya indikator supply demand. Indikator ini sangat berguna karena bisa membantu kita untuk mengetahui level-level pemberhentian harga. Walaupun tidak 100% akurat ya teman-teman, tapi ya minimal bisa memberi warning kepada kita bahwa apabila harga telah mencapai level-level tersebut, kita cenderung harus waspada karena selalu harga akan tertahan di daerah tersebut. Kendati pun tidak 100%-nya benar, bisa juga ya garis-garis supply demand itu dijebol karena market itu kan kita tidak bisa menjamin 100% itu harus berjalan sesuai dengan prediksi kita. Tapi biasanya garis-garis supply demand ini bisa kita gunakan sebagai acuan kita untuk take profit atau untuk kita cut loss. Jadi tergantung kepada time frame yang kita gunakan. Karena setiap level time frame itu semuanya mempunyai supply demand. Ini contoh ya. Ini yang 15 juga ada time frame-nya ya. Kalau 30 menit ini juga ada. Kalau yang 1 jam juga ada. Kalau 4 jam juga ada. Jadi dia setiap time frame itu mempunyai garis-garis supply demand yang berbeda-beda levelnya ya teman-teman. Di sini kita akan bahas juga tentang cara untuk menganalisa bahwa sesuatu tren apakah dia sudah jenuh. Jenuh itu artinya kalau dia naik itu dia udah malas mau naik lagi, itu namanya jenuh. Ataupun kalau turun ya dia juga sudah malas mau turun, itu namanya jenuh. Yang biasa sering di dalam market itu diistilahkan dengan overbought dengan oversold. Jadi gimana cara melihatnya teman-teman? Di sini kita bisa melihat bahwa tren itu sudah akan berganti. Tetap saja kita boleh menggunakan garis trendline ya. Contoh ini ya, kita ambil trendline. Minimal kita tarik 2 kaki ya di sini ya. Kalau kita mau menganalisa yang dari swing terakhir ini ya, kita tariklah dari sini. Dari sini batasnya ya 1 dan 2. Minimal 2 swing udah cukup. Karena kita hanya mau melihat setelah swing ini dan akan terjadi apa gitu. Ini kita menggunakan di time frame H1. Kalau kita turunkan tadi ke time frame M30-nya jadinya begini. Nah, ini M30 kan. Tentu saja kalau M30 itu kan lebih cepat ya pergerakannya. Nah, lalu kita balik lagi ya. Kita ambil di time frame H1. Untuk teman-teman ketahui, jika kita menggunakan Trendline dan kita juga dibantu oleh aplikasi supply demand, berarti di sini kita mendapatkan 2 konfirmasi tren. Pertama adalah Trendline. Kalau kita lihat di sini Trendline-nya ini patah. Di sini udah patah. Kalau kita kasih garis horizontalnya ya, di sini ya. Kita lihat teman-teman, di sini sudah ada garis supply demand. Ini adalah satu konfirmasi bahwa tren ini sudah berat mau naik ini. Ini goal ya teman-teman ya. Ini goal adalah tanggal 25 Januari. Ya, ini baru kejadian kemarin.
Kalau kita tarik di sini, ini adalah tanda tren naik kan? Tren masih naik. Tapi setelah tren ini naik, di sini juga kita bisa konfirmasi juga bahwa tren masih naik. Kalau di sini kita tarik lagi ya teman-teman, ini ya. Nah, ini ya, tren kan masih naik. Sampai di sini ya teman-teman ya, masih naik. Tapi setelah ini naik, teman-teman lihat di sini terjadi namanya garis supply yang warna merah. Setelah muncul garis supply, teman-teman coba kita lihat di sini 1 jam, 2 jam, karena ini H1 kan. Berarti satu candle mewakili 1 jam. Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hampir 17 jam. Kalau kita analisa di sini, kita kasih 2 atas bawah ya. Harga bergerak di daerah ini cukup lama sekali teman-teman. Yaitu ringnya adalah 109 pip. Turun naik di situ 109 pip. Setelah kita lihat di sini harga udah berat mau naik. Karena di atas ini sudah ada ganjalan daripada garis supply tertahan. Lalu kalau kita lihat dari swing line kita, harga juga sudah memotong. Ya, di sini tandanya tren untuk naik itu sudah patah dan dikonfirmasi oleh 2 indikator. Pertama supply demand, kedua trend line, dan ketiga sebenarnya trend line ini yang di atas nih kalau kita lurus ke sini juga sudah dipotong, dan horizontal line. Disinilah tren itu patah. Disinilah sebenarnya kita harus mengambil posisi sell ya. Kalau kita tarik sell kita, umpama kita ngambil dari sini, lumayan jauh nih teman-teman. Wah, bisa 400 pip lebih ya. 486 pip. Begitulah cara analisa sederhana ya teman-teman ya, menggunakan indikator custom supply demand. Jadi ini semua bisa membantu kita untuk menganalisa. Jadi cukup sederhana ya teman-teman, tidak sulit. Kita cukup rajin saja menariknya trend line itu. Trend line ini juga sangat baik, kita bisa menariknya di multi time frame. Nah, kalau kita mau cepat mungkin kita bisa ambil di M30 atau M15. Kalau M15 ini kita lihat, nah gini ya. Mana garis kita tarik tadi ya, di sini ya. Nah, kalau kita lihat di M15 tadi, sebenarnya di sini kan sudah ada supply demand. Lalu turun ya kan, udah tertahan nggak mampu lagi. Di sini juga lagi terjadi supply-nya. Warna merah ini nahan juga. Di sini terkonfirmasi sekali bahwa tren itu ya tidak kuat lagi untuk naik, dan tren telah memotong garis trend line kita. Jadi teman-teman, setiap kita trading, kita janganlah namanya trading buta ya, atau kita hanya trading ikut-ikutan orang gitu. Kalau orang bilang buy, kita buy, orang sell, kita ambil sell. Minimal untuk syarat seorang trader itu bisa trading dengan baik dan benar, minimal dia bisa analisa. Kalau Anda tidak bisa menganalisa, saya sarankan Anda jangan trading. Lebih baik pilih pekerjaan lain, lebih baik cari pekerjaan lain. Karena kalau teman-teman trading tanpa analisa, saya jamin 100% itu akan loss. Dengan analisa aja kadang kita juga bisa loss. Apalagi Anda trading tanpa analisa, itu benar-benar itu namanya trading nekat. Jadi kalau Anda merasa, oh kalau kita ingin trading forex itu kita harus analisa ya, kita harus belajar ini ya, harus belajar itulah. Kalau merasa bahwa hal-hal demikian itu merepotkan, saran saya sebaiknya Anda jangan menjadi seorang trader. Lebih baik Anda pilih pekerjaan lain. Mau jadi pedagang asongan kek, mau jadi pedagang sayur kek, atau mau jadi pedagang makanan lain kek, itu semuanya boleh. Karena menurut pengalaman saya, orang yang trading nekat itu kebanyakan loss teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau trading, mau jadi seorang trader, dari awal teman-teman harus mempersiapkan diri. Jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikut grup Telegram atau grup WhatsApp atau grup-grup edukasi. Kadang ya tidak benar ya, mereka mengedukasikan kita kadang tidak benar. Banyak edukasi sesat sekarang. Apalagi edukasi yang bilang dijamin untung. Nah, itu hati-hati. Sekarang banyak ya grup-grup Telegram, WhatsApp itu yang mengajak trader-trader newbie untuk trading, titip dana. 1 minggu bisa untungnya sekian juta.
Itu adalah modus-modus yang tidak benar ya teman-teman ya. Hati-hati ya. Jangan tergiur ya dengan pancingan-pancingan begitu. Tidak ada namanya trading itu 100% kita bisa untung, itu nggak ada. Yang ada hanyalah teman-teman itu ditipu dan akhirnya uang Anda akan hilang begitu saja. Udah banyak ya peristiwa itu terjadi teman-teman. Jadi hati-hati. Kalau ada orang yang mengajak Anda investasi, titip dana segala macam dan dijamin untung, ya itu teman-teman hati-hati. Teman-teman harus ketahui juga, walaupun namanya kita bisa menganalisa. Pertama kita di sini, ya ini analisa sangat sederhana nih, dengan trendline dan supply demand sangat sederhana bukan? Tapi walaupun gimana, kita tetap juga menggunakan MM yang baik. MM itu adalah money management yang baik, yaitu trading lah lotnya sesuai dengan modal. Kalau modalnya kecil ya lotnya harus kecil. Jadi orang yang untung di market itu yaitu sebenarnya keuntungannya berbanding lurus dengan modal. Kalau ada orang bilang, oh saya trading 1 bulan bisa untung 2M. Itu benar nggak? Benar. Tapi orang yang bisa untung 2M itu modalnya berapa? Anda harus tahu. Orang yang bisa untung 2M itu minimal modalnya itu 20M teman-teman. Kita anggaplah 10%. Konsistensinya dalam sebulan 10%. Itu 2M. Kalau konsistensinya hanya 5%, berarti mereka menggunakan modal 4M. Jadi saya tanya kepada saudara semua, yaitu trader-trader pemula, berani nggak Anda menggunakan 4M untuk trading? Anda sama sekali tidak punya ilmu. Kan nggak mungkin. Jadi kalau kita lihat iklan itu, saya baru trading sebulan untung saya sekian-sekian. Itu hanya iklan teman-teman. Anda jangan percaya bulat-bulat. Kalaupun dia bisa untung sebanyak itu, modalnya bukan secuil. Kalau modal kita hanya 5 juta, 10 juta, itu mustahil Anda akan bisa untung sampai 1M. Kalau modal 5 juta, 1 bulan bisa untung 500.000, itu Anda sudah termasuk orang hebat. Artinya Anda sudah untung 10%. 5 juta, 10% 500.000. Kalau 10 juta modal Anda hanya untung 1 juta, itu 10%. Kalau setiap bulan bisa 10%, 1 tahun 120%. Itu Anda nanti udah bisa jadi fund manager. Sudah dikejar-kejar sama bank itu ya, karena Anda sudah termasuk orang yang pintar trading. Bayangkan, setahun bisa untung 120%, itu sangat luar biasa ya teman-teman ya. Jadi, di samping kita bisa menganalisa, kita juga harus jaga mental, psikologis, dan money management ya baik. Ya itu saja ya teman-teman video kita kali ini. Semoga dengan video ini bisa membawa pencerahan untuk kita semua, yaitu kolaborasi trendline dengan supply demand, ya supaya kita tahu ini arah trennya sudah mau kemana. Dari sini kita bisa membaca arah trennya sudah berganti. Cukup sekian dan terima kasih. Jika merasa video ini bermanfaat, tolong di-subscribe dan disebarkan kepada teman-teman yang membutuhkannya. Cukup sekian, sampai jumpa lagi dengan video saya berikutnya.